ada tanah di ujung barat Indonesia yang punya sejarah lebih tua dari banyak negara di dunia, yang pernah merasakan luka yang sangat dalam selama puluhan tahun, dan yang hari ini diam-diam jadi rebutan kepentingan negara-negara besar di seluruh dunia. Tanah itu adalah rumah kita. Sebuah tanah yang jalur lautnya mengontrol perdagangan senilai ribuan triliun rupiah setiap tahunnya, yang punya pemimpin adat dengan kewenangan yang bahkan diakui langsung oleh undang-undang negara, yang kekayaan alamnya membuat mata para pengusaha dan pemimpin dari Cina, Amerika, sampai Jepang terbelalak. Tapi di saat yang sama masih berjuang untuk memastikan bahwa orang-orang yang duduk di kursi pemimpin adalah mereka yang benar-benar layak dan mampu. Ini bukan cerita fiksi, ini Aceh, dan ini waktunya kita bicara. Di dalam museum ini tersimpan bukti betapa kayanya budaya kita, pakaian adat, senjata leluhur, catatan sejarah yang panjang. Dan Aceh punya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia, yaitu Wali Nanggro. Bukan gubernur, bukan bupati, tapi pemimpin adat tertinggi yang lahir dari Perjanjian Damai tahun 2005, yang tugasnya menjaga budaya, adat istiadat, dan kehormatan masyarakat Aceh agar tidak hilang di telan perubahan zaman. Kalau gubernur mengatur jalannya pemerintahan sehari-hari, maka Wali Nanggro adalah yang memastikan bahwa Aceh tidak kehilangan jati dirinya di tengah semua itu. Tapi jujur, aku sering bertanya-tanya dalam hati, apakah suara beliau benar-benar didengar? Apakah jabatan yang lahir dari perjuangan panjang ini sudah benar-benar hidup dan terasa manfaatnya bagi masyarakat? Atau kita sedang diam-diam membiarkan warisan besar ini perlahan memudar? Jalan panjang ini mengingatkan aku pada sesuatu, bahwa perjalanan Aceh menuju pemimpin yang baik juga masih panjang. Di dunia nyata, ada dua cara orang bisa naik ke posisi pemimpin atau jabatan penting. Cara pertama, orang yang paling pintar, paling berpengalaman, dan paling mampu yang dipilih, adil, transparan, berdasarkan kemampuan nyata. Dan cara kedua, bukan soal kemampuan, tapi soal siapa yang kamu kenal, siapa yang kamu dukung saat pemilihan, atau siapa yang sudah kamu bantu sebelumnya. Sistem titip menitip, atau sistem balas budi. Kita semua tahu rasanya melihat orang-orang pintar dan berdedikasi terselisih, sementara yang punya kenalan di atas, yang tahu cara main, yang punya uang, justru yang melangkah lebih mudah. Dan itu menyakitkan. Karena Aceh, dengan keistimewaannya, dengan sejarah panjang yang telah dibayar sangat mahal, layak dan harus dipimpin oleh orang-orang terbaik. Bukan yang paling pandai bermain, tapi yang paling sungguh-sungguh ingin membangun. Ini bukan soal mimpi kosong, ini soal masa depan nyata jutaan orang yang hidup di tanah ini. Tapi, di balik semua tantangan itu, ada sesuatu yang selalu membuat aku merasa luar biasa dan bangga jadi orang Aceh. Banyak orang tidak tahu bahwa Aceh adalah salah satu titik paling strategis di peta dunia, Selat Malaka. Selat Malaka adalah salah satu jalur laut paling ramai dan paling penting di seluruh planet ini. Lebih dari 80.000 kapal melintas setiap tahunnya, membawa minyak,
gas, dan barang dagangan senilai ribuan triliun rupiah. Negara-negara besar seperti China, Amerika, India, dan Jepang semuanya punya kepentingan besar di sini, di tanah yang kita pijak setiap harinya. Mereka tahu betapa berharganya tanah ini. Pertanyaannya, apakah kita sendiri sudah benar-benar menyadarinya? Kekayaan alam yang luar biasa, posisi yang diperebutkan dunia, budaya yang ribuan tahun tua, semua ada di sini. Semua ada di tangan kita. Wali Nanggro yang menjaga akar dan jiwa kita, pemimpin yang harus kita pastikan dipilih karena kemampuan, bukan karena koneksi. Dan posisi Aceh yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Ketiganya bukan tiga hal yang terpisah. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah Aceh. Dan kita yang lahir dan besar di tanah ini bukan sekedar penonton dari cerita panjang ini. Kita adalah bagian dari cerita yang sedang ditulis sekarang, hari ini, oleh tangan-tangan kita sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apa yang Aceh bisa berikan ke kita, tapi apa yang kita akan berikan untuk Aceh.